Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini tepatnya hari Selasa di bulan November ya. 2022 kita masih dapat bertemu kembali ya setelah beberapa pekan yang lalu saudara melangsungkan ujian tengah semester ya, dan insya Allah hasilnya cukup ya, cukup dalam artian masih belum sesuai dengan harapan ya, masih banyak catatan ya. Baik, tidak masalah, itu UTS yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Qad fata ma fata fa insyaallah sanuqaddim, insyaallah kita akan melanjutkan menghadapi materi setelah UTS ataupun masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilai, yaitu di di UAS nanti, ujian akhir semester plus nanti ada tugas-tugas tambahan gitu ya. Dan untuk itu mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillah. Ya. Jadi kenapa setelah UTS ini kuliah kita adakan secara daring? Ada harapan atau bukan harapan ya, istilahnya arahan dari fakultas, karena kita sedang masa transisi, yaitu perpindahan semua peralatan dari gedung lama ke gedung baru, maka hanya beberapa kelas yang dimungkinkan untuk diadakan kuliah secara luring ya. Jadi kelas-kelas sebagian besar sudah diangkut ke gedung baru ya, dan tidak ada informasi yang jelas ruang kelas mana saja yang sudah dikosongkan dan juga yang masih bisa dipakai ya. Jadi atas dasar itu kemudian saya ambil kebijakan kita adakan secara daring saja ya, insya Allah tidak mengurangi substansi kita selama perkuliahan ya. Baik, pada pertemuan yang terakhir ya, ini teman-teman semuanya kita sudah membahas terkait dengan sendi ataupun prinsip-prinsip hukum Islam. Itu pertemuan yang sempat saya catat gitu ya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melihat ya bagaimana kemudian ketika timbul berbagai macam perbedaan pendapat ya, atau istilahnya adalah perbedaan madhab. Kita sering mendengar dengan istilah muqaranatul madzahib. Ya, muqaranah, perbandingan ya, perbandingan mazhab antar ulama di internal Islam itu sendiri ya. Nah, kita lihat dulu ya sebelum kita membahas lebih jauh lagi. Nah, baik, ini materi kita hari ini. Aliran atau madhab dalam hukum Islam. Nah, kita tahu kan, ya, dalam Islam itu sendiri sampai hari ini masih dijumpai berbagai macam perbedaan pandangan atas suatu hal, baik yang sifatnya substansial ataupun yang sifatnya adalah tidak terlalu substantif. Atau kita sering mendengar dengan istilah ada syariat itu ya, kemudian ada ada iman, ada Islam dan ihsan. Nah, syariat ini letaknya dalam Islam itu sendiri karena berisi tentang petunjuk ataupun pedoman-pedoman dalam Islam, baik bersumber dari Quran maupun sunnah ataupun ijma dan juga mungkin dari qiyasnya. Terkait dengan aliran, terkait dengan perbedaan mazhab dalam hukum Islam, tentu sebelum kita mengatakan saya Syafi'iyun ya,
saya Maliki, saya Hanafi, saya Hambali dan seterusnya, maka kita perlu tahu ya bagaimana sebenarnya sejarah ya lahirnya aliran ataupun mazhab dalam hukum Islam. Nah, kita cari tahu definisinya ya. Mazhab artinya ataupun manhaj gitu ya, ada yang mengatakan manhaj ya, tujuan. Nah, mazhab ini artinya ya, jalan yang dilalui atau jalan yang ditempuh. Itu makna daripada mazhab. Zahab ya. Pergi artinya ada perjalanan gitu. Ya, ada perjalanan. Ada perjalanan yang akan dilalui. Ada perjalanan yang akan ditempuh. Ada tujuan. Itu namanya mazhab. Nah, kemudian mazhab juga bisa berarti sendi ataupun pokok-pokok pikiran yang diikuti. Waqala Rasul, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika benar hadisnya ya, maka dia termasuk dalam golongan ku atau madhabku. Fa huwa madhhabi. Itu kata Rasul, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Artinya apa? Sekarang banyak timbul madhab-madhab baru yang mungkin bisa dikatakan tidak jelas sumbernya. Banyak yang mengklaim saya Syafi'iyun, saya Syafi'iyah madhabnya, misalkan di Indonesia, gitu ya. Tapi dalam perilakunya tidak selamanya mencerminkan sebagai seorang pengikut madhab Syafi'i. Ya, karena hanya klaim saja, gitu ya. Ketika hanya klaim saja, ini akan menjadi masalah, ya. Yang diklaim juga sudah tidak ada, gitu kan? Kemudian tahu-tahu mengklaim saya Syafi'iyah. Ini hati-hati. Ataupun mungkin madhabi dan lain sebagainya. Nah, madhab adalah hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan persoalan-persoalan. Ya, maksudnya apa? Dalam berbagai macam persoalan yang sifatnya adalah furu'iyah, saya katakan, bukan yang substansial. Substansinya adalah akidah. Nah, yang sifatnya furu'iyah ini letaknya ada dalam pemikiran manusia ataupun bahasanya adalah syariat. Syariat itu ada yang masyru', ada yang disyariatkan, ada yang ghairu masyru' atau yang tidak disyariatkan. Ya, maka disitulah lahir perbedaan-perbedaan terkait dengan masalah madzhab. Ya, nah kemudian madhab juga diartikan dengan jalan yang mengantarkan seseorang pada suatu tujuan tertentu pada kehidupan dunia. Begitu juga dengan hukum-hukum yang dapat mengantarkan seseorang pada satu tujuan di akhirat. Jadi madhab ini sebagai wasilah, sebagai media, ya, sebagai perantara bagi manusia, khususnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, dalam mengarungi hidup ada petunjuk, ya, karena kita tidak hidup di era Rasulullah, bukan kita hidup di era para sahabat, dan juga hidup bukan di era para madzhab, pimpinan mazhab, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, dan Imam Hanafi. Kita bukan berada di era mereka. Maka ketika kita akan melakukan suatu aktivitas ibadah khususnya, disitulah kita perlu namanya madhab. Gitu kan? Kita perlu namanya madhab agar kita tahu ibadah yang kita jalankan ini sesuai dengan tuntunannya siapa. Jangan sesuai dengan pemahaman sendiri. Ya, jangan sampai bahaya kalau kita kemudian hanya memahami berdasarkan pemahaman diri kita sendiri. Makanya belajar agama itu harus ada gurunya. Tidak bisa kita belajar agama kok sendirian, membaca kitab, membaca buku, dipahami sendiri. Ya, bisa, tapi pemahaman nanti tidak dakik, tidak mendalam. Ya, maka perlu guru. Dan tidak hanya di dunia, madhab ini juga yang akan mengantarkan kita selaku pengikutnya, ya, untuk mencapai tujuan di akhirat nanti. Artinya apa? Aspek-aspek ibadah yang kita jalankan sudah mengikuti madhab tertentu.
Ya, sekali lagi, kita tidak boleh ya memahami agama menurut ya akal kita sendiri ya, kecuali kita seorang alim, seorang ulama, punya kapabilitas, punya kapasitas terkait dengan apa namanya, pemahaman syariat Islam itu sendiri. Nah, kemudian ya Rasulullah pernah memerintahkan umatnya untuk mengikuti khalifah yang 4, yaitu Imam Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Maksudnya apa? Karena tadi saya katakan, kita tidak hidup di era mereka. Gitu ya. Kita hidup jauh. Kita adalah tabiut, tabiun, tabiin itu kan. Kita pengikut yang keberapa tidak tahu. Maka perintah Rasulullah kita ikuti. Ya, ikuti khalifah yang 4 ini. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Terkait dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, kemudian terdapat 3 aliran atau madhab yang cukup besar dalam Islam. Yaitu ada Ahlus Sunnah, kemudian ada Syiah, dan ketiga adalah Khawarij. Nah, yang ini hati-hati ya nanti ya. Yang madhab Syiah dan madhab Khawarij ini hati-hati. Ya, kalau kita merunut ke sejarahnya, gitu ya, Syiah itu adalah bukan daripada orang Islam itu sendiri. Syiah itu kan dibuat oleh salah seorang yang ketika itu masuk ke dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Ya, dia Yahudi. Tokoh Syiah itu orang Yahudi non Muslim yang kemudian menyusup ke barisan umat Islam, ya, dan kemudian membentuk aturan-aturan ataupun yang mengklaim itu adalah perintah Rasulullah, padahal itu bukan. Berbeda dengan Khawarij, ya. Kalau Khawarij ya dia jujur keluar dari Islam dia. Ya, nanti kita lihat lebih dalam lagi. Nah, bagaimana dengan mazhab Ahlus Sunnah? Nah, kita lihat ketika pemerintahan dipegang oleh Bani Umayyah, para sahabat banyak yang pergi meninggalkan kota Madinah menuju Kufah, ya, yaitu dan Mekah dan Basrah, Mesir dan Syam. Itu ketika ya kepemimpinan berada di Bani Umayyah. Banyak tuh yang hijrah dari Madinah menuju Kufah, Mekah, Basrah, Mesir dan juga Syam atau Irak. Ya. Kemudian para ulama tersebut mengajarkan fikih, bahkan menjadi seorang perawi, meriwayatkan hadis, dan juga tentunya mengembangkan ajaran agama Islam. Nah, jadi kenapa kok ada fikih? Ya, kenapa diutamakan fikih? Karena Islam itu adalah agama yang makbulun, agama yang masuk akal, bisa diilmiahkan. Bukan sekedar anggapan orang agama adalah doktrin. Bahkan sampai hari ini, seorang akademisi Jerman, ya, ada sebuah lembaga sertifikat akreditasi internasional, ya, mereka mengatakan agama itu jangan dimasukkan dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena tidak bisa diukur. Agama adalah doktrin. Dalam Islam, agama tidak hanya sekedar doktrin, tapi dia akan membentuk perilaku manusia. Sehingga menurut orang Barat, agama itu harus dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dianggap hanya cerita, hanya doktrin. Nah, tentunya kita tidak seperti itu ya. Kemudian umat Islam di daerah tersebut berlomba-lomba untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama, yaitu fikih dan hadis. Dulu begitu. Ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang orang tua yang punya anak berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di negeri, belajar bahasa Inggris, yang memang ya untuk mendukung kompetensi anak itu belum saatnya. Buat apa anak kecil disekolahkan ke bahasa Inggris? Ya, itu contoh saja. Kenapa tidak diajarkan nilai-nilai agama?
lebih dini kan, sebagai tindakan preventif dan juga penanaman nilai-nilai agama. Nah, kemudian ini tidak akan saya bahas lebih lanjut ya. Sa'id ibnu Musayyab ya, yang lahir 13 Hijriah dan wafat pada 94 Hijriah. Kemudian Ibrahim An-Nakhai lahirihi dan seterusnya, lahir dua golongan, yaitu ahlur ro'yi wa ahlul hadis. Ma mana ahlur ro'yi? Ahlur ro'yi adalah para ulama yang ya ahli di bidang pemikiran, ro'yun ya, ahli filsafat hukum Islam, ahlur ro'yi. Jadi fikih itu kan bagian daripada ro'yun, karena makna fikih adalah al-fahmu, pemahaman. Pemahaman itu letaknya di kepala kita. Gitu ya. Nah, maka lahir namanya ahlur ro'yi. Nah, kemudian lahir pula golongan ahlul hadis yang menekankan pada ya otentisitas atau kemurnian hadis. Hadis itu tidak boleh dirubah, tidak boleh diutak-atik dan seterusnya, bahkan harus diamalkan. Gitu ya. Ini mazhab ahlus sunnah. Kemudian ahlul hadis. Siapakah ahlul hadis? Mazhab ini berkembang di daerah Hijaz, ya, yaitu Sa'id bin Musayyab yang wafat pada tahun 94 Hijriah dan Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi ya tuwfiya ataupun wafat pada tahun 104 Hijriah dan sebagainya. Mereka berkembang ya karena adanya pengaruh dari para sahabat yang mengajarkan fikih di Hijaz. Jadi fikih itu ya tadi pendekatannya adalah ro'yun, akal. Ya. Dan merupakan ahlul hadis yaitu Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Umar. Kemudian banyaknya jumlah sahabat yang berdomisili di daerah Hijaz serta mereka sunnah dan fatwa tersebut beredar dengan jumlah yang besar. Itu namanya hukum alam. Di mana ada komunitas ya dan biasanya akan dapat mempengaruhi lingkungan. Ya. Kemudian di sini dikatakan di Hijaz itu jarang sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dihukum dalam Al-Qur'an Sunnah. Ya, serta fatwa-fatwa para sahabat dikarenakan kehidupan masyarakat Hijaz pada saat itu hampir tidak berbeda dengan masa sebelumnya. Jadi di Hijaz itu ya. Ini bisa dikatakan jarang ada namanya ahlul hadis, ahlul ro'yi, gitu kan. Maka ketika para ulama masuk ke situ, ini luar biasa. Jadi diterima dengan sangat antusias, ya. Kemudian masyarakat ikut beramai-ramai mempelajari fikih karena ada keterkaitan antara doktrin dengan pemikiran, dengan akal kita. Ya, jadi Islam itu tidak sekedar agama yang isinya adalah doktrin, tapi bisa diilmiahkan. Ya, ini terkait dengan ahlul hadis. Kemudian ahlur ro'yi. Siapakah ahlur ro'yi di sini? Mereka adalah para golongan yang berorientasi pada ro'yu, pendapat akal. Dalam apa? Dalam menetapkan hukum dan meneliti berbagai masalah untuk kemaslahatan yang dijadikan sebagai landasan hukum. Contoh misalkan di dalam konteks ahlur ro'yi, laisa la yujadu fil Qur'an au sunnah tsumma hunaka ra'yun. Tidak dijumpai dalam Quran dan sunnah, akan tetapi ada namanya ra'yun misalkan. Apa contohnya? Ya. Contohnya adalah konsep maslahah. Polisi tidur contohnya. Ya, polisi tidur yang ada di jalan-jalan kampung itu kan tidak ada dasar hukumnya dalam Quran maupun sunnah. Dasarnya adalah keselamatan saja. Tapi bisa itu diterapkan selama untuk kemaslahatan umum. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itulah pentingnya. Nah, aliran ini muncul disebabkan oleh sedikitnya jumlah hadis yang beredar di tempat para fuqaha berada.
banyak para ahlul fikih ataupun fuqaha, tapi sedikit yang paham atau menghafalkan tentang masalah hadis. Maka muncullah namanya ahlul ra'yi yang mengedepankan akal pikiran. Atau bahasanya adalah pengalaman empirisme. Empiris itu berbasis faktual. Tuhan tidak bisa kalau kita mengatakan, oh, Tuhan itu wujudnya apa, harus ada. Ya, pengalaman empirisme ketika seseorang bertuhan adalah dia melaksanakan ibadah, kemudian kehadiran Allah itu ada. Ya, dan aliran ini, ahlul ra'yi ini berkembang di Irak. Dengan tokohnya adalah Alqamah bin Qais dan juga Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ini tokoh ahlur ra'yi, yaitu pendekatan fikih. Itu namanya ra'yun. Nah, kemudian sebab ahlur ra'yi berkembang baik di Irak. Yang pertama, ada pengaruh dari sahabat yang pertama yang mengajarkan fikih, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang merupakan ahlu di bidang ra'yun, pemikiran. Filsafat Islam, filsafat ilmu. Filsafat itu adalah kerangka berpikir. Maka ketika berpikir, ketika beristimbat hukum dengan mengedepankan pemahaman terhadap suatu nas ataupun dalil. Kemudian yang kedua, sedikitnya jumlah hadis dan fatwa sahabat yang beredar di Irak. Ya karena keterbatasan SDM juga, sumber daya manusianya. Dan kita tahu ya, Irak ini kan dikenal dengan kota 1000 apa namanya, saya kok lupa ya. Sehingga kitab-kitab Islam yang ada di perpustakaan di Irak, di Baghdad itu dihancurkan oleh Barat. Kemudian bukunya diangkut. Misalkan Ibnu Sina itu diganti namanya dengan Avicenna. Gitu kan, ahli kedokteran, ya. Kemudian ahli matematika, ya saya kok lupa namanya, ya. Hisab itu, ahli hisab itu namanya. Ya. Jadi hasil pemikiran dari tokoh-tokoh Islam itu ilmunya diserap, ya, ditulis dalam bahasa mereka, kemudian perpustakaannya dihancurkan di Baghdad itu. Itulah kenapa kemudian salah satu bagian daripada agenda Barat adalah menghancurkan negara-negara Islam untuk menghilangkan jejak-jejak Islam. Karena mereka sadar ilmu pengetahuan oleh umat Islam sejatinya sangat-sangat mumpuni, lebih jauh unggul daripada mereka yang non-Muslim ataupun di dunia Barat. Tapi mereka menghapuskan dengan cara menghancurkan sumbernya, perpustakaannya di Irak, dan luar biasa. Nah, kemudian daerah Irak merupakan pusat kegiatan politik dan daerah tempat berkembangnya aliran Khawarij dan juga Syiah yang memicu munculnya hadis-hadis palsu. Jadi kan ada yang Syiah, misalkan ada yang kemudian kaum Khawarij. Mereka terkadang membuat hadis sendiri, ya, tidak bersanadkan pada misalkan Abu Hurairah. Sanad matanya tidak jelas. Tetapi terkadang bagi orang yang tidak paham percaya itu adalah hadis Rasul. Padahal itu adalah buatan mereka sendiri. Ya, jadi ada kesempatan masuk untuk kemudian merusak Islam yang dilakukan oleh Syiah dan Khawarij. Nah, kemudian saya pada pemerintahan Bani Abbasiyah, kan tadi ada Bani Umayyah, sekarang Bani Abbasiyah. Lahirlah para imam mujtahid yang profesional dari golongan ahlul hadis wa ahlul ra'yi. Jadi ahlul hadis wa ahlul ra'yi ini luar biasa. Melahirkan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, Hambali, dan juga Zahiri. Ini yang tidak masyhur ini, madhab Zahiri ini. Banyak yang tidak kenal ini. Ya, kenapa tidak terkenal? Kita lihat juga namanya Zohiron, yang nampak.
Jadi yang masyhur, yang banyak dipakai adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Itu yang sangat masyhur. Mazhab Zahiri ada. Cuma pengikutnya sedikit. Gitu ya, pengikutnya sedikit. Nah, kita lihat, kita lanjutkan dulu. Mazhab Hanafi ya. Baik. Coba kita lihat dulu mazhab Hanafi. Sebentar, saya tak ke ke belakang sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Ya. Mazhab Hanafi ya, namanya aslinya adalah Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Nama asli dari Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Artinya apa? Kelahiran di kota Kufah, Irak. Ya. Pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi. Nah, mazhab ataupun Imam Hanafi ini luar biasa. Sebagai seorang ahlul fikih, ya, seorang ahlul ra'yi, ya, dia menolak jabatan-jabatan strategis dalam urusan politik ataupun demokrasi. Beliau fokus pada urusan bagaimana kemudian membangun syariat Islam. Ya. Kemudian Abu Hanifah ini punya murid. Siapa? Yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang biasa dikenal dengan gurunya Imam Syafi'i. Jadi, ya, Abu Hanifah, Imam Hanafi ini ya, muridnya dari gurunya Imam Syafi'i. Yaitu siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini kan menarik nih. Nanti kita tahu antara guru dan murid itu sebenarnya mereka berbeda pendapat, tapi tidak saling menjustifikasi, saling menyalahkan. Tidak seperti sekarang kita ini, gitu ya. Nah, maka kita penting mempelajari tentang mazhab. Nah, beberapa karya besarnya adalah Fiqhul Akbar, Al-Alim wal Mutam, dan Musnad Fiqhul Akbar. Yang paling masyhur adalah Fiqhul Akbar di sini. Ini yang sangat masyhur tuh ini, yang banyak dipelajari oleh santri, oleh mahasiswa, dosen, guru, kiai, kan? Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan metode berdasarkan Quran, Sunnah, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, dan ijma dan urf. Nah, jadi tidak hanya mengedepankan akalnya Imam Abu Hanifah saja, tapi juga tetap berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Quran, kemudian Sunnah, kemudian fatwa ataupun ijma, ya, kemudian qiyas, istihsan, ijma dan urf. Metode-metode istinbat hukum inilah yang dipakai oleh Imam Hanafi. Gitu ya. Ini luar biasanya Imam Hanafi. Meskipun beliau seorang ulama, seorang alim, ya, seorang salafus saleh, ya, dalam mengambil istinbat hukum tidak hanya berdasarkan Quran Sunnah saja. Fatwa pun dipakai sebagai dalil. Qiyas juga dipakai sebagai metode analogi. Ya, kemudian ada istihsan. Apa itu istihsan? Mencari mana yang terbaik. Itu namanya istihsan. Maka konsepnya adalah maslahah mursalah di situ. Gitu ya. Nah, kemudian ada namanya ijma, kesepakatan para ulama. Ya. Dan juga terakhir adalah al-urf. Urf ini adat. Ada kaidah fikih yang menyebutkan al-adatu muhakkamatun. Al-ada muhakkamah. Artinya apa? Suatu kebiasaan masyarakat, suatu kebiasaan seseorang itu bisa menjadi hukum. Al-ada muhakkamatun. Itu namanya kaidah fikih. Coba nanti saudara cari.
ya, al-adamu muhakkamah. Ya, itu yang banyak digunakan. Ya, karena apa? Berubahnya suatu hukum itu bisa berdasarkan situasi dan kondisi. Hukum pada masa lampau bisa berubah pada masa sekarang ini. Ya, itu kalau yang tidak dalam Quran maupun sunnah, tetapi memang ranahnya adalah fikih. Itu bisa berubah. Nah, kemudian, oke, ini saya lewati. Mazhab Maliki. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah atau Madinah ya pada tahun 93 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amir bin Amri ya bin Hasan ya bin Al Haris bin Ghaiman bin Jusail bin Amr bin Haris di Asbah. Panjang, saya pun nyebutnya agak kewalahan. Nah, salah satu kitab yang sangat masyhur adalah Al-Muwatta. Yang isinya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1000 orang, serta pendapat para sahabat dan juga ulama tabi'in tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Saya punya kitabnya Muwatta. Kalau saudara bisa cari, sebagai cari. Kalau ada beli. Kalau ada PDF, monggo. Cuma kalau saya kok lebih nyaman baca bukunya. Kitabnya langsung, tidak dalam format PDF. Nah, ini kitab yang sangat masyhur yaitu Al-Muwatta. Isinya adalah hadis-hadis tentang syariat. Ya. Kemudian metode istinbat yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah berbasis sumbernya Quran, Sunnah, ijma Ahlul Madinah, wa qiyas istislah atau maslahah mursalah. Yang menarik di sini nanti maslahah mursalah atau masolihul mursalah. Maksudnya apa maslahah mursalah? Mencari kemaslahatan yang mana itu sumbernya dalam Quran dan Sunnah tidak ada. Contoh, pembuatan polisi tidur itu kan tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Tapi efeknya adalah untuk kemaslahatan bersama supaya tidak ada yang naik motor kencang-kencang gitu kan. Membahayakan kalau kencang-kencang di gang-gang sempit kok dimasuk di komplek kok pakainya kencang. Maka dibuatlah namanya polisi tidur. Cuma polisi tidur itu ya jangan tinggi-tinggi. Itu justru membahayakan. Kalau membahayakan harus dibongkar. Saya pernah itu menjumpai sebuah kampung membuat polisi tidur, dibuat zigzag ya. Setengah-setengah. Sebelah kiri, setengah jalan. 1, 2, 3. Gerojol-gerojol. Ganti setengahnya sebelah kanan. Ya itu kan sangat membahayakan. Terus 1 minggu kemudian dibongkar. Nah ini kan ya tujuannya baik tapi justru membahayakan, maka tidak boleh ya. Nah, kemudian mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mana beliau merupakan kelahiran Palestina. Ya, dan karyanya adalah saya punya Al-Um. Ar-Risalah ataupun usul fikih dan mazhab fikih yang baru. Yaitu Al-Um itu dasar-dasar sekali ya. Kalau saudara mau baca dasar-dasarnya syariat ya baca kitab Al-Um, kitab induk namanya ya. Induknya fikih itu ada di situ. Maka kalau kita mengklaim kita Syafi'iyun, pengikut Syafi'i harus minimal punya dan pernah membaca memahami kitab Al-Um ya. Namanya induk gitu ya. Nah, metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i yaitu berbasis Quran, Sunnah, ijma, fatwa sahabat yang disepakati dan fatwa sahabat yang diperselisihkan termasuk qiyas dan istidlal. Yang diperselisihkan pun bisa dijadikan sumber hukum Islam menurut mazhab Syafi'i. Makanya di Indonesia ini yang mayoritas bermazhab Syafi'i ya kondisinya macam-macam. Jadi ya,
Jadi maka jangan salah ya. Ketika menjumpai perbedaan-perbedaan pendapat, jangan dipersoalkan karena memang begitu. Ya, kapan itu saya pernah menyampaikan di hadapan ibu-ibu itu pengajian kampung itu terkait dengan perbedaan pendapat dalam memelihara guguk anjing. Ya ada yang membolehkan, ada yang tidak gitu kan. Jadi stop ya, stop namanya berdebat masalah madhab. Selama itu masih dalam ranah madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, it's okay, tidak masalah. Ya. Nah, yang terakhir madhab ya Imam Ahmad bin Hambali atau Imam Hambali. Kita sering mengenal adalah Imam Hambali. Nama lengkap beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Kelahiran Irak, Baghdad. Kitabnya adalah Al-Musnad, Az-Zuhud, Fadhailul Ahlil Bait, Jawabatul Qur'ani, Al-Imanu, Wan Ar-Ra'du al-Jahmiyati, Al-Ashribah, wal Faraid. Ya. Jadi kitab-kitab yang masyhur itu cukup banyak. Ya. Baik, ini mazhab Imam Hambali. Nah, sandaran hukum mazhab Hambali ada namanya an-nusus berdasarkan fatwa. Fatwa-fatwa yang berdasarkan nas sebagai rujukan utama. Kemudian fatwa para sahabat. Kemudian fatwa yang paling dekat dengan nas itu sendiri. Ya, jadi kiasnya jalan juga. Kemudian hadis mursal dan dhaif yang diambil lebih kuat daripada kias. Nah, menurut Imam Hambali, daripada menggunakan hadis yang dhaif, ya, daripada menggunakan kias, karena kias adalah analogi pemikiran, maka lebih baik pakai hadis yang dhaif atau yang mursal yang tidak jelas. Kenapa? Karena beranggapan ya kalau menggunakan akal semata, pendekatan kias di situ analogi belum tentu analoginya pas. Sehingga lebih baik menggunakan hadis yang dhaif itu kata Imam Hambali. Nah, kemudian dalam konteks kias, jika keempat dalil di atas tidak dapat diterapkan, barulah ia mengambil metode kias. Jadi metode kias ini metode yang paling terakhir. Makanya sering saya katakan sumber hukum Islam itu ada 4. Yang satu menjadi tanda tanya. Quran, Sunnah, Ijma, dan kias. Ini dia. Karena kias sebenarnya merupakan metodologi, tata cara. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan Imam Hambali. Nah, yang terakhir ini yang tadi saya katakan ghairu masyhur. Ya. Nah, yaitu mazhab Zahiri. Ya. Jadi mayoritas kelahiran Irak. Ini dia. Nah, beliau menolak menggunakan kias dan mengajukan al-dalil sebagai cara memahami lafzul dalal. Jadi menurut Zahiri ini hukum Islam sumbernya Quran Sunnah aja, nggak ada ijma, nggak ada kias. Maka satu-satunya cara untuk memahami nas gitu ya, itu adalah dengan mengajukan ad-dalil, petunjuk-petunjuk selain kias. Itu menurut mazhab Zahiri dan pengikutnya sangat sedikit. Nah, tadi saya katakan ini ghairu masyhur, tidak begitu terkenal sehingga pengikutnya juga sedikit. Nah, ya. Menurut Imam Daud Az-Zahiri, makna yang digunakan dalam Quran dan Sunnah adalah makna zahir, makna yang jelas, makna yang tersurat, atau ya bukan makna yang tersirat. Artinya jelas, sudah jelas kok Quran dan Sunnah itu kata mazhab Zahiri. Sehingga tidak perlu namanya kias. Sudah kembali pada Quran dan Sunnah saja. Ini menurut mazhab Al-Zahiri. Ya, nah kemudian
Ini yang mungkin bisa diterima oleh kalangan umat Islam secara luas. Ya, syariat Islam itu tidak boleh diintervensi oleh akal. Maksudnya apa? Kalau syariat Islam sudah mengatakan A, akal tidak boleh merubah B. Tapi dalam ranah fikih kan nggak bisa. Ya, yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Menurut Imam Az-Zahiri ini, ya sudah, syarat Islam itu sifatnya qat'i, tidak boleh diintervensi, diutaati oleh akal manusia. Ya, ini menurut mazhab Zahiri. Makanya pengikutnya sedikit. Ya. Nah, terakhir ya, tugas individu. Nah, tugas individu membuat makalah, kemudian saudara print, ya, dan dikumpulkan di ruangan dosen paling lambat Senin 14 November 2022. Ya, yang tidak punya printer boleh ditulis tangan dengan menggunakan kertas folio. Nah, ketentuannya seperti apa? Kita lihat, ya. Buatlah makalah dengan tema mazhab atau aliran hukum dalam Islam. Intinya saudara membuat makalah yang berkaitan dengan masalah mazhab dalam hukum Islam. Judulnya apa saja silahkan. Ya, apa aja silahkan, tapi berkaitan dengan masalah mazhab dalam hukum Islam. Ya, bebas mau judul apa saja. Intinya berkaitan dengan masalah mazhab dalam Islam. Nah, ketentuannya, saudara buat makalah itu ada covernya. Cover itu kan contohnya sudah ada, ya. Judul makalah, kemudian di bawahnya logo UII, nama mahasiswa, nama jurusannya, jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, tahun 2022. Ada kata pengantar. Nah, ini daftar isinya ya. Saudara buat daftar isi. Ya. Kata pengantar, daftar isi, bab 1 sampai dengan bab 5. Pendahuluan cukuplah setengah halaman saja, ya, ataupun 1 halaman. Rumusan masalah juga sama 1 halaman saja. Ya, isi dan pembahasan ini boleh lebih dari 5 halaman. Ya, kemudian kesimpulan dan saran serta penutup. Itulah kerangka makalah. Nah, diketik atau ditulis dalam kertas A4 menggunakan font Times New Roman ukuran 12, diketik spasi 1,5, tepi jarak margin kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan dan bawah itu 3 cm. Maksudnya begini, margin itu. Ini ketika saudara setting laptop, komputer mau ngetik ya. Di sininya kan ada ketinggian tuh, gitu ya. Sini 4 cm, sini 4 cm, sini 3 cm, ini 3 cm. Itu ya. Nah, kemudian referensi, ya, referensi itu boleh dari mana saja. Tapi diusahakan dari buku atau jurnal. Jangan copy paste dari manapun. Kalau saudara mau copy paste, maka harus menggunakan metode parafrase, yaitu saudara ketik, saudara kutip, saudara merubah ke dalam bahasa sendiri. Ya, misalkan mazhab aliran hukum dalam hukum Islam, saudara ganti itu macam-macam perbedaan pandangan syariat dalam hukum Islam, contohnya seperti itu, diganti bahasa ini para perasa ya. Kemudian diusahakan dari 10 tahun terakhir setidaknya jumlah halaman 10 halaman saja, insya Allah tidak banyak ya. Dan dibuat daftar pustakanya dengan metode apa style itu yang mulai dari nama, kemudian namanya dibalik, titik tahun, titik judul, penerbit, kemudian
nama penerbitnya, kemudian titik, koma, tahun, kemudian halaman berapa. Yaitu namanya penulisan referensi. Ya. Dan haram saling copy paste antar teman. Nanti akan kita cek siapa yang copy paste. Kalau ketahuan maka nilainya 0. Ya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang perlu didiskusikan terkait dengan madhab ataupun aliran dalam hukum Islam. Link presensi, ya silakan. Saya mau tanya sedikit. Ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, kita tidak bisa sembarangan kayak mengatakan bahwa misalnya kita berpegang pada mazhab ini, gitu kan? Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia sendiri itu kebanyakan mayoritas orang-orang memegang mazhab Syafi'i. Nah, tapi ada beberapa ibadah gitu yang saya lihat banyak orang di Indonesia yang mencampur adukan mazhab, Pak. Jadi ada yang tetap konsisten Syafi'i, ada juga yang pakai mazhab yang lain. Contohnya misalnya kayak wudhu gitu. Setahu saya kalau misalnya Syafi'i, kalau sesama mahram bersentuhan laki-laki perempuan tidak apa-apa. Yang jadi masalah kalau tidak sesama mahramnya. Nah, saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz yang dia bilang dia tidak berpegang pada mazhab Syafi'i tentang wudhu itu, Pak. Nah, sementara ada ulama yang berpegang pada Syafi'i itu mengatakan melarang seseorang untuk mencampurkan dua mazhab dalam masalah yang sudah tersusun dan terstruktur rangkaiannya menurut masing-masing mazhab. Jadi itu bagaimana, Pak? Sementara ada ulama yang dia kalau untuk ibadah ini dia pakai mazhab yang ini gitu, tidak memakai mazhab Syafi'i. Sementara ada ulama di Syafi'i yang bilang melarang seseorang untuk mencampurkan dua mazhab dan masalah yang sudah tersusun dan terstruktur rangkaiannya menurut masing-masing mazhab. Itu pertanyaan saya, Pak. Makasih. Baik, menarik pertanyaannya dan luar biasa. Nah, terkait dengan hukum mencampur adukan masalah itu ya, masalah mazhab itu ya. Ini ada materinya sebenarnya. Insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi boleh enggak kita mencampur adukan mazhab dalam satu ibadah gitu ya. Itu disebut dengan namanya talfik. Ya, hukumnya boleh atau tidak, insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sebentar, ini ada masalah. Oke. Ya. Jadi ada namanya taklid, ittiba, dan juga talfik. Ya, coba saya. Nah, ini sudah saya siapkan materi itu, ya. Jadi tidak saya jawab secara umum pada kesempatan kali ini. Tapi prinsipnya adalah ya, apakah kita wajib bermadhab? Kan gitu pertanyaan yang paling mendasar, gitu kan? Wajib nggak bagi kita ya bermadhab pada salah satu imam madhab? Ya, kalau bagi orang awam, artinya apa orang awam itu? Dia tidak tahu sama sekali pengetahuan agama, maka wajib baginya bermadhab. Tapi bagi orang yang tahu, yang sudah mempelajari agama dengan baik, catatan itu dengan cara yang baik, ya, kemudian betul-betul memahami, ya, maka tidak ada kewajiban baginya. Tapi alangkah lebih selamatnya, kan karena ini, thariqatus salaf aslam wa thariqatul khalaf afham. Metode dengan mengikuti salafi misalkan itu ada yang mengatakan lebih selamat. Kita mengikuti madhabnya itu lebih selamat. Tapi thariqatul khalaf ya itu afham. Kalau kita mengikuti metode ya metode daripada katakanlah khalaf itu kan ya sifatnya adalah kontemporer gitu ya, kekinian ataupun pada wafati Rasulullah kemudian pada setelah tabi'in itu ya itu hanya pada tingkat pemahaman saja. Maka saya katakan hukum bermadhab itu wajib bagi yang awam. Tapi bagi orang yang sudah punya pengetahuan, sudah punya dasar yang kuat, ya
maka tidak ada kewajiban bermadhab. Langsung kembali pada Quran dan Sunnah silahkan, tidak masalah. Tapi persoalannya masalah selalu timbul ya, ataupun bahkan progresivitas perkara-perkara dalam kehidupan manusia itu tidak hanya yang ada dalam Quran dan Sunnah, selalu bersifat progresif, berkembang, dan berkembang, sehingga perlu kejelasan hukum dalam Islam itu sendiri. Contohlah penggunaan handphone, internet kan tidak ada dalam Quran dan Sunnah, maka perlu ketetapan hukum. Nah, dalam metode istinbat hukum kita mau menggunakan metode punya siapa? Lantas bagaimana para MUI? Apakah mereka para di Majelis Ulama Indonesia ketika mengistimbatkan hukum tentu mengambil pendapat para imam madzhab? Ya, menggunakan menurut Imam Syafi'i dalam hal ini begini-begini, Imam Hanafi, Hambali, Maliki misalkan. Itu ada kecocokan tapi ada ketidaksesuaian. Cocok tidak sesuai kan biasa, gitu kan? Hanya saja dalam praktek ibadah itu tidak dibenarkan namanya talfik, mencampur adukan suatu madhab dalam satu ibadah. Itu namanya talfik dalam bermadhab. Ya. Insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu ya Mbak ya. Iya, makasih Baik. Pak. Ada lagi? Ya, silakan Mbak. Mas Munawar Salim. Terima kasih Jangan Pak. lupa presensi ya, diisi ya. Sudah saya kirimkan di kolom chat. Silakan Mas Ya, Pak. Munawar. Ya. Jadi gini Pak, suatu saat saya itu lagi scroll reels IG ya. Kebetulan saya menemukan video unik itu di mana postingan tersebut dalamnya itu seorang muslimah memelihara seekor anjing. Itu kayak gimana ya, dipeluk, dicium, lah segala macam. Terus saya browsing, scroll komentar dari para netizen. Terus saya nemu komen-komen yang unik. Kan Indonesia kan mayoritas mazhab Syafi'i ini. Jadi banyak kontroversi dengan postingan tersebut. Itu kok banyak kok pelihara anjing, kan anjing gak boleh dipelihara kecuali dengan alasan untuk keamanan. Terus yang bikin saya penasaran itu uniknya itu yang punya postingan itu terus kayak menengahi para netizen agar tidak bertengkar. Katanya itu kayaknya mandinya tiap hari pakai tanah, kata netizen. Tapi itu yang punya postingan jawab gini, tenang teman-teman, sekarang itu udah modern katanya. Ada sabun yang terbuat dari tanah, campuran tanah. Nah, pertanyaannya saya ingin ajukan kepada Bapak, apakah emang diperbolehkan itu untuk bersuci najis mughaladoh gitu yang sangat berat dengan tanahnya yang tidak murni gitu, campuran Pak? Itu mungkin Pak. Ya. Ya, makasih Mas. Mas panggilannya apa Mas? Munawar. Nawar. Silakan Baik, Pak. ya. Sangat menarik. Kebetulan saya sedang pegang kitab Bulughul Maram ini. Oh iya. Ya. Ini masih di bab Toharoh ya. Terkait dengan masalah kalbun ya, guguk ya. Sebentar, saya kok lupa. Ini pernah saya sampaikan di pengajian rutin di kampung itu. Yang dimaksud yang najis itu ya, itu anjing secara menyeluruhnya atau bulu-bulunya atau air liurnya. Nah, ini yang perbedaan ulama tuh di situ, Mas. Sebentar, saya kok lupa hadis yang nomor berapa gitu. Oke, sebentar. Nah, sebentar ini saya bacakan ya. Nanti silakan saudara cari hadis nomor 8 ya di Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina yahadikum idza walagha fihil kalbu ayyasilahu sab'a marratin aulahunna biturabi akhrajahu Muslim wa fi lafdillahu falyurikhu walitirmidzi akhrahunna awalahunna. Maaf, tulisannya kecil-kecil ya. Nah, di sini dikatakan ya, tuhuru ina yahadikum idza walagha.
ya, sucikanlah, gitu kan, sucikanlah atau bersucilah di antara kalian jika walagho. Walagho itu maknanya, ini saya bacakan. Walagol kalbi, yakni nah, jika kita terkena jilatannya. Ini ya. Ini menurut sebentar, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, riwayat oleh Imam Muslim, ya. Kemudian juga oleh Imam Tirmidzi, ya. Jadi yang dimaksud walahu itu adalah terkena jilatannya. Ya, menurut Imam Muslim di sini dikatakan fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat. Jika kita terkena jilatannya, ya, ayyaghsilahu sab'a marrat, maka wajib harus dicuci sebanyak 7 kali, aulahun nabit turab. Nah, salah satunya itu dengan turab. Turab itu maknanya adalah debu ataupun tanah. Ini ya. Nah, ini salah satunya. Jadi tidak ada, kalau kembali ke redaksi ini, tidak ada yang mengatakan ya tanah yang dicampur dengan sabun atau apa gitu kan. Yang jelas salah satunya adalah harus menggunakan turab. Ya, baik di yang pencucian yang pertama, yang kedua, yang ketiga ataupun di tengah-tengahnya itu menggunakan turab. Yang lainnya silakan dicuci seperti apa, monggo, mau pakai sabun, mau pakai apa, yang jelas wajib salah satunya menggunakan turab. Nah, jadi menurut tadi hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi itu, yang dimaksud dengan najisnya anjing adalah jilatannya, gitu ya. Tapi beda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan ya bukan bukan seluruh anggota badan satu utuh guguk itu najis, bukan. Karena kalau saudara misalkan ke mana ya, ke Tunisia gitu ya, terus kan banyak yang penganut Hanafi ya, ya. Hampir banyakkan di Tunis itu banyak yang memelihara anjing, umat Islam. Beda gitu ya. Nah, sementara mazhab yang lain yang masyhur itu adalah seperti yang dikatakan tadi Imam Bukhari itu. Ya, jadi memang terdapat perbedaan. Yang dimaksud walau itu adalah kena jilatannya, bukan kita megang anjing terus kemudian harus bersuci, gitu ya. Jadi yang dimaksud yang najis itu adalah walau, yaitu ketika kita terkena jilatan atau yaitu air liur anjing. Ini kan enak nih kalau ngaji seperti ini, gitu kan. Bentar, saya coba lihat selanjutnya. Ya, jadi sepakat mayoritas. Jadi yang dimaksud dengan najis itu adalah bukan anjing secara menyeluruhnya, tetapi lebih ke air liurnya, gitu ya. Jadi itu mayoritas. Tapi ya tadi prinsipnya adalah harus dicuci, dibersihkan sebanyak 7 kali. Aulahunna salah satunya adalah biturab, dengan debu ataupun tanah. Ya, jadi tanahnya jangan dicampur dengan sabun, harus terpisah gitu. Tapi ya jangan di akhir juga kan. Kalau di akhir kan nanti malah parah nih. 1, 2 sampai 6 sudah pakai air, pakai sabun, terus akhirnya pakai debu ya. Jadinya kan nah gitu kan. Nah, prinsipnya adalah salah satu aulahunna ya, salah satunya dengan turab. Itu ya Mas Munawar ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi teman-teman? Ini di kolom chat. Minta link absen. Nah, tadi pagi ngulang. Nah, silakan. Baik, sementara itu dulu ya untuk hari ini.
Nanti bab talfik insya Allah ittiba, taklid dan talfik akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Insya Allah tidak mengurangi kekhidmatan kita, keusahaan kita dalam thalabul ilmi. Baik, saya kira ini untuk pertemuan ini yang ke-7 atau ke-8 ini? 7 ya? Iya, Pak. Ke-7 ya, betul ya? Iya, Pak. Baik, mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, 5 menit dari sekarang Makasih, saya Pak. tutup ya.